Di tengah penyidikan dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG, Kejaksaan Agung tiba-tiba menghentikan pengumpulan data di seluruh Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah penyidik sudah mengantongi bukti yang dibutuhkan? Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang sebelumnya dilakukan di berbagai daerah. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat yang dikirim kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, membenarkan adanya surat tersebut. Menurutnya, penghentian dilakukan karena batas waktu pengumpulan data telah berakhir. Ia juga menegaskan bahwa surat penghentian diterbitkan agar proses pengumpulan data tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Surat bernomor B3256-FT2-FD.2-07-2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 itu ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi. Melalui surat tersebut, seluruh Kejaksaan Tinggi diminta menghentikan seluruh aktivitas pengumpulan data maupun keterangan yang berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Perintah itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang diterbitkan pada 15 Juni 2026. Saat itu, Kejaksaan Agung meminta seluruh Kejati melakukan inventarisasi serta mengumpulkan berbagai informasi mengenai pelaksanaan program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Lalu, bagaimana nasib data yang sudah dikumpulkan? Menurut Anang Supriyatna, seluruh data yang telah diperoleh dari daerah tetap akan dimanfaatkan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Data tersebut akan digunakan sebagai bagian dari pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejagung memang telah meminta sejumlah Kejati melakukan pengecekan terhadap laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah. Langkah itu dilakukan menyusul adanya laporan mengenai dugaan titik-titik SPPG yang bermasalah. Termasuk dugaan keberadaan SPPG fiktif maupun persoalan lain yang berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Namun, Kejagung menegaskan bahwa pendataan tersebut bukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia. Pengecekan hanya dilakukan terhadap lokasi yang dilaporkan memiliki indikasi masalah dan kemudian diverifikasi oleh penyidik. Bagi SPPG yang telah berjalan sesuai ketentuan, Kejagung memastikan tidak ada persoalan. Seluruh hasil pengecekan dari daerah kemudian dilaporkan kepada penyidik sebagai bagian dari proses verifikasi dalam penanganan perkara. Saat ini, Kejaksaan Agung masih menangani kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Di antaranya 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional, yaitu Kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Pusung. Dengan dihentikannya proses pengumpulan data di daerah, fokus penanganan perkara kini beralih pada pendalaman alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Langkah selanjutnya akan menentukan bagaimana proses hukum kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis ini berkembang ke depan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.